Banjir, banjir. Lapang. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Kuningan pada Rabu sore mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan merendam pemukiman warga di beberapa kecamatan. Di Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, air sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian sekitar 30 cm, namun petugas BPBD Kuningan segera terjun ke lokasi dan melaporkan bahwa genangan air mulai surut menjelang tengah malam. Selain Ciwaru, wilayah Kecamatan Cimahi juga terdampak cukup parah dengan sekitar 60 rumah warga yang terendam luapan air sungai. Ya Allah, tong buang sampah sembarangan tuh ingat tuh ya. Sakuninganeun lah sadaya warga pokoknya mah. Kasumbat itu. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Cibingbin, di mana banjir merendam lapangan sepak bola di Desa Cisaat serta sejumlah ruas jalan di Desa Dukuh Badak. Desa Cisaat, air masuk ke lapangan sampai depan rumah bidan desa. Masuk, air masuk. Izin melaporkan komandan Desa Cisaat, Kecamatan Cibingbin, wilayah Koramil 1506 0615. Air curah hujan masuk ke lapangan bola Desa Cisaat. Tidak hanya banjir, cuaca buruk ini juga memicu tanah longsor di Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi. Material longsor sepanjang 10 meter merusak pagar sekolah serta tembok penahan tanah, yang kini mengancam bangunan musola SMP Negeri Satap Cimulya. Pihak sekolah bersama warga setempat kini bergotong royong membersihkan sisa material, sementara BPBD terus melakukan kaji cepat dan pemantauan di wilayah-wilayah rawan sesuai peringatan dini dari BMKG. Tadi malam setelah hujan memang intensitasnya cukup lama dan cukup ada bervariasi sih, ada yang deras, ada yang hanya gerimis. Terlaporkan kepada kami ada tiga desa. Pertama di Desa Andamui, yang kedua adalah di Desa Baok, Dusun Seming, dan yang ketiganya di Cisaat Cibingbin. Dan ini juga kemarin mungkin tidak menutup kemungkinan ada desa-desa yang lain juga sama, walaupun hanya limpasan air dengan intensitas mungkin hanya lewat saja, termasuk juga di daerah Ciberem, ada di Karikolot. Tapi kami kemarin yang terlaporkan ada 3 dan langsung ke lokasi sekitar pukul jam 8 malam serta tim, kita bagi 2 tim. Untuk yang di Andamui itu ada beberapa 2 dusun yang sempat terendam dengan ketinggian variasi dari 30 sampai 80 cm dengan intensitas durasi lamanya rendaman air sekitar 1 jam. Dan ada beberapa rumah yang terdampak, selain terendam juga ada yang mengalami kerusakan, ada yang rusak ringan dan rusak sedang. Itu mungkin hampir 100 rumah sempat terendam oleh air itu di Desa Andamui, dan kita pada saat kami datang ke sana sudah dalam proses pembersihan lingkungan dan sudah hampir selesai. Kemudian juga untuk di Cisaat, Cibingbin, ini luapan Sungai Cikaro, ini juga menyebabkan beberapa rumah juga sempat terendam. Sama itu pun ada beberapa rumah juga yang terdampak kerusakan sedang, ringan sampai sedang, dan sudah kita laksanakan bantu proses untuk pembersihan lingkungan juga. Dan yang satu lagi di Seming di Desa Dusun Seming di Desa Bawok, masih di Kecamatan Ciwaru. Tadi malam pada saat kami ke sana juga sama sudah selesai penanganan dalam artian pembersihan lingkungan, dan saat ini juga sedang melaksanakan teman-teman untuk kajian ataupun mendorong logistik yang sekiranya diperlukan oleh desa, selain seperti geobek ataupun juga sarana prasarana yang lainnya. Terus
Pak berarti tidak ada korban jiwa ya Pak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka, termasuk juga tadi malam mungkin perlu kami sampaikan selain banjir di 3 desa tersebut yang terlaporkan kepada kami dalam durasi 24 jam ada 11 titik kejadian kebencanaan. 3 titik tadi banjir, ada juga pohon tumbang di desa Cimulya dengan longsor, sama juga di desa Cimulya, ada juga di desa Bagawat, kemudian Dukuh Maja, kemudian di Cipedes juga ada beberapa titik lain yang saat ini sedang di Lingga Indah juga ada, termasuk juga di beberapa desa yang lain yang terlaporkan dan sedang dalam proses penanganan ataupun juga logistik kedaruratan sedang kami dorong, dan proses untuk asesmen sedang teman-teman masih di lapangan dalam penggalian data. Tapi yang jelas tidak ada korban jiwa, hanya ada beberapa kerusakan rumah yang memang harus segera ditindaklanjuti mungkin nanti setelah proses asesmen selesai. Kemudian menghadapi cuaca ini Pak, akhir-akhir ini kan memang anomalinya kan sangat rentannya Pak. Ya betul, kemarin juga kami mendapatkan informasi dari provinsi, dari BMKG sempat ada OMC, operasi modifikasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Kuningan dan Cirebon kalau tidak salah. Mungkin melihat bahwa salah satu potensi terkait dengan cuaca ini sendiri, termasuk juga hari ini masih ada diprediksi ada beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan yang hujan sampai lebat. Nah ini yang mungkin perlu diantisipasi. Barusan saya mendapatkan informasi dan sudah kami teruskan ke jajaran pemerintah daerah serta mungkin dari teman-teman dari kewilayahan untuk setidaknya untuk sebagai bahan perhatian dan kewaspadaan ini di wilayahnya masing-masing. OMC itu Pak memang gimana Pak maksudnya? Program OMC atau itu memang minimalnya melihat dari setahu saya dari pihak BNPB ataupun BPBD provinsi ataupun mungkin dengan BMKG, ketika ada satu titik yang memang dilihat kerentanannya cukup tinggi, potensi curah hujannya cukup tinggi juga, ini kan otomatis akan bisa saja menjadi trigger untuk kebencanaan. Untuk mengakalinya mungkin salah satunya adalah bagaimana operasi ini, modifikasi cuaca ini supaya minimalnya si potensi hujan ini agak berkurang ataupun tergeser ke daerah lain yang akhirnya cukup merata, sehingga hujannya merata dan tidak sampai di satu titik dengan intensitas yang cukup lebat. Ini ketinggian 30-50 sentian. Waduh, masya Allah. Aliran sungai ada di sana, masuk ke pemukiman warga sekitar 40-60 rumah terendam banjir. Kita coba ke sini. Termasuk pembersihan dan kondisinya seperti ini untuk ada MUI. Lapang. Oh motor daripada dia kayak kan bisa asup kan. Naik ke jembatan udah.